Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna lana 'alal udhiyyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sebagaimana biasa, terlebih dahulu kita buka ta'lim ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita ingin mengingatkan diri kita semuanya bahwa sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita semuanya tahu, masyarakat muslim yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan kita doain semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan haji yang dilaksanakan diberikan anugerah haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang semuanya kita sudah ingat, hafal, dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashrin, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Yang dimaksud wal fajri, demi waktu fajar, pertama adalah waktu subuh. Tapi juga ada penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan waktu subuh itu adalah waktu fajar, itu adalah waktu fajar, ai fajri yaumin nahari, waktu fajar pada hari nahar, maksudnya pada hari Idul Adha. Jadi demi waktu fajar maksudnya adalah waktu fajar ketika Idul Adha di bulan Dzulhijjah, di saat kita disunnahkan untuk menyembelih nahar. Ibnu Katsir salah satunya. Yang pertama tadi wal fajri, demi waktu fajar maksudnya subuh, subuh secara keseluruhan. Tapi ada juga penjelasan bahwa yang dimaksud fajar itu adalah khusus, bukan keseluruhan. Fajar maksudnya fajar di waktu hari nahar. Hari nahar maksudnya hari Idul Adha. Fajar subuh di saat Idul Adha. Walayalin ashri, demi malam-malam yang 10. Jadi yang dimaksud malam-malam yang 10 adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, di mana sebentar lagi kita akan memasuki. Jadi para ulama pakar tafsir memberikan penjelasan betapa keutamaan dan kemuliaan itu. Hari-hari termasuk malam-malam 10 awal, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Keutamaannya luar biasa. Karena luar biasa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi setiap apa yang disumpah oleh Allah dalam Quran itu sesuatu yang luar biasa. Pasti.
sampai ada kitab tersendiri yang membedah tentang sumpah di dalam Quran, yaitu kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. At-Tibyan fi Aqsamil Quran ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kembali kepada ayat tadi yang dijelaskan maksudnya oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, terutama yang masyhur yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu penjelasan diantaranya dari sahabat Abdullah bin Abbas, habrul ummah, dan juga para pakar tafsir yang lain dari kalangan tabi'in dan para ulama tabi'in serta al-mufassirin. Nah, ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kemuliaan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri." Tidak ada amal-amal, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal saleh yang kita lakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada. Sampai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah?" Tidak juga jihad ya Rasulullah bisa menyamai amal soleh yang kita kerjakan pada 10 Dzulhijjah? Qala, Nabi menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah bisa menyamai amal-amal soleh yang kita laksanakan pada 10 Dzulhijjah. Bayangin tuh, jihad, perang di jalan Allah nggak bisa nyamain keutamaan beramal soleh pada 10 Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nabi katakan, Nabi sabdakan, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in." Kecuali kalau orang keluar untuk jihad, bi nafsihi, bawa dirinya, jiwanya, wa mali, bawa hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, pulang udah enggak bawa apa-apa lagi, alias mati syahid. Baru mati syahidnya dia ketika perang, nah bisa mengalahkan keutamaan beramal soleh pada 10 Dzulhijjah. Tapi kalau dia, Pak Haji Imam, perang bisa pulang, kagak bisa nyamain amal soleh yang kita lakukan pada 10 Dzulhijjah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Daud, dan juga para pakar hadis yang meriwayatkan hadis-hadis ini banyak tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Bayangin. Nah, apa saja? Ya apa saja yang memang bentuknya amal soleh. Apa saja? Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan ada pengecualian. Nabi menyebutkan secara umum. Meskipun memang ada beberapa yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya puasa. Khususnya puasa Arafah tanggal 9-nya yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu puasa yaumi Arafah yukaffirus sanata al-madiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu dorongan juga, bukan cuma yang lalu tapi juga yang akan datang. Keutamaannya tentu adalah as-saghair, hal-hal yang kecil. Kalau yang ke depan bagaimana? Kan kita belum tahu diri kita melakukan apa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjagaan, perlindungan. Jangan sampai kita berbuat maksiat.
pada setahun yang akan datang. Jadi diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita bisa gapai, kita bisa capai keutamaan tersebut dengan kita berpuasa. Khususnya pada hari Arafah, dan umumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, cakepnya kita sudah mulai ini. Tanggal 1 Dzulhijjah kita start puasa. Hari apa tuh Mang Haji Acu? Jumat, benar ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu udah Idul Adha. Nah, Jumat kita mulai. Ada yang tanya, lah kan hari Jumat gak katanya gimana puasa? Kalau tafarrud pada hari Jumat ya jangan. Ini kan Jumatnya jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi semisal kita nggak puasa hari Kamis, misalnya kita nggak puasa hari Kamis, kita mulai puasanya Jumat, ya boleh. Kenapa? Karena Jumatnya itu tanggal 1 Dzulhijjah. Bukan karena hari Jumat itu sendiri, karena masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Agar kita mendapatkan keutamaan beramal soleh di bulan Dzulhijjah. Yang lainnya berinfak, bersedekah, menjaga sholat berjamaah, menjaga qabliyah, menjaga ba'diyah kalau memang sholat itu ada ba'diyahnya. Kalau kita sudah lengkap semuanya, sholat-sholat nawafil, sholat sunnah yang lain, termasuk qiyamul lail, malam, sholat pada malam hari, tahajud dan lain-lain sebagainya, bisa kita semua laksanakan. Jadi ada perlombaan, ada tasabuk bil khairat untuk kita laksanakan apa aja. Baca kitab, ahli kitab, karena Ustaz Soban ahli kitab, mutola'ah terus kitab, nah itu termasuk amal soleh. Ngajar terus, itu termasuk amal soleh. Nah, termasuk yang kita bisa laksanakan, kita amalkan. Misalnya kita nggak haji, kita bisa berpuasa, kita bisa berzikir, kita baca Quran. Nah, kalau kita ada rezeki lagi nih, berkorban. Rasulullah SAW itu pribadi yang tidak pernah absen berkorban.